Astagfirullah. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Astagfirullah. Cut. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat fakta. Selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Tentunya seperti biasa kita akan mereaction video-video penampakan hantu di mana menurut saya apakah video ini termasuk video settingan dan rekayasa belaka? Nah, pada malam hari ini saya akan membahas channelnya Beda Alam Official yang dimana udah beberapa hari ini Beda Alam belum ada upload video terbaru ya. Tapi ini udah 2 hari Beda Alam sudah upload video yang sebelumnya disembur kuntilanak dari jarak dekat. Oke. 1. Yang kedua adalah memaku kepala kuntilanak tersebut. Nah, itu yang kedua. Maka dari itu malam ini kita akan ngebahas 2 video ini. Apakah video ini termasuk video rekayasa atau settingan? Atau benar-benar real penampakan video hantu? Nah, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini tentunya ya. Nah, channel ini adalah channel yang bergenre mengungkap kebenaran atau dibalik sebuah fenomenal penampakan video hantu dengan menurut analisa dan teori saya tentunya. Nah, kenapa saya yakin sebuah video penampakan hantu itu video yang rekayasa? Logikanya seperti ini, bro. Makhluk halus adalah makhluk yang dapat kita katakan dengan makhluk tak kasat mata atau makhluk sejenis supranatural ya. Sejenis ya makhluk goib lah gitu ya. Tapi ada tapinya, bro. Tapi kenapa ada seorang content creator YouTube, contohnya nih seperti Beda Alam Official, seperti Iman Laslos, seperti Sakral TV, seperti Kamboja TV, seperti Helm Hijau, dan konten-konten kreator lainnya, baik itu seperti channelnya Kiprana, dan saya tidak menyebut Ganang Setioko, karena berkali-kali sudah saya katakan Ganang Setioko, dia sudah menyampaikan di deskripsi videonya bahwasanya ini adalah sebuah konten yang mengganti tayangan entertainment di TV. Jadi tentunya karena Setioko secara tidak langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah rekayasa dan settingan belaka. Nah, bagaimana kok saya berkukuh banget nih membongkar kebenaran-kebenaran channel seperti Beda Alam Official? Saya sangat menyayangkan jika kebanyakan orang Indonesia, kita pastinya ya, menganggap penampakan ini adalah penampakan yang benar-benar nyata. Sementara ini adalah sebuah rekayasa dan settingan belaka. Kenapa saya katakan itu settingan belaka? Kalau cuma untuk mencari hiburan, nah tidak masalah bagi saya kalau kamu nonton hiburan film hantu-hantuan, ya pengganti tayangan di TV gitu kan. Tapi masalah bagi saya adalah kamu menganggap ini adalah benar-benar penampakan hantu. Nah, maka dari itu saya akan mengedukasi kamu berkali-kali mengatakan banyak kejanggalan-kejanggalan yang aneh pada video-video penampakan hantu tentunya. Baik seperti sebelumnya itu adalah channelnya dari Helm Hijau ya yang saya bongkar. Hantu yang tak kasat mata. Yang dimana hantu tersebut dilempar pakai kain, kaki yang nggak ada gitu kan. Nah, kemarin saya juga di video itu saya buktikan bagaimana saya membuktikan dengan menggunakan efek video background green, saya bisa membuat pampers anak saya melayang gitu kan. Nah, itu kan konsepnya cuman ya sama lah, nggak jauh beda dengan hantunya si kolor hijau itu ya. Helm hijau bukan kolor hijau, helm hijau. Krik 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 ya. Nah, kenapa di Beda Alam Official dulu ada video Beda Alam Official yang dimana dia melakukan kurban terhadap babi ngepet ya, kurban babi ngepet. Ini logika dari saya yang dimana kamu boleh menerima atau tidak ya. Babi ngepet kan identik dengan manusia jadi-jadian di mana manusia tersebut bekerja sama dengan makhluk halus atau jin semestinya atau semacamnya lah gitu kan. Nah, dia bekerja sama melakukan pesugihan. Otomatis kita dapat menempatkan bahwasanya babi ini adalah juga separuh manusia, separuh jin gitu kan. Nah, bagaimana mungkin keris itu kan bukan untuk memotong.
Keris itu kan tujuan untuk menyucuk. Kena yang tajam di ujung, bukan di samping. Bagaimana mungkin keris itu bisa memutuskan tulang leher belakang? Itu kan logikanya tulang leher kan tebal gitu. Sedangkan orang kurban aja pakai parang itu, pakai pakai parang kayak pakai apalah namanya gitu kan, badik kayak. Itu kan susah loh orang memotong leher kerbau itu, apalagi memotong manusia sampai putus sampai sampai tulang-tulang lehernya gitu kan. Sementara ya, cuman hitungan beberapa detik bisa tuh putus langsung kepala babi ngepet tersebut. Masuk logika nggak? Nggak masuk logika, karena itu adalah sebuah settingan dan rekayasa belaka. Jadi kamu yang menganggap itu benar-benar real penampakan babi ngepet, kamu harus dicek ke psikologis kejiwaan kamu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kamu gampang dibodohi. Kalau cuma untuk hiburan ya saya juga terhibur kok. Saya akui Beda Alam Official memang mantap saat membuat konten penelusuran, saya dukung gitu. Kan di sini saya mereaction mengatakan bahwasanya bentar ya, tunggu dulu. Tunggu bentar ya. Saya kan mereaction bahwasanya video-video penampakan hantu yang di YouTube, tentunya video-video tersebut adalah sebuah video rekayasa dan settingan, bukan video benar-benar real penampakan. Nah, mungkin itu sih edukasi saya selama 6 menit tadi. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Nah, tentunya seperti biasa ya. Kalau Beda Alam Official itu dia suka ya bertapa-bertapa lah dulu kan, membuka segel, membuka kemampuannya untuk memanggil makhluk halus tersebut gitu kan. Nah ya kalau saya sih nggak ada segel, nggak ada apa-apa, cuman ya gini-gini aja. Saya cuman ya reaction gitu kan. Kalau kamu setuju dengan pendapat saya, alhamdulillah kan. Kalau nggak setuju dengan pendapat saya, ya saya tidak memaksa. Karena memang bagi saya, apapun penampakan hantu yang ada di YouTube itu adalah sebuah rekayasa atau konten belaka dan bukan benar-benar penampakan real. Karena menurut keyakinan saya sebagai umat muslim, Quran surat An-Naml ayat 65 menyatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mengetahui perkara goib. Nah, bagaimana kok seperti channelnya Beda Alam Official, Iman Laslos, Family Laslos bisa memperlihatkan hantu dengan jelas gitu kan? Nah, itu pertanyaan dari saya. Bagaimana? Apakah mereka ini termasuk dari makhluk goib tersebut? Allahu alam ya. Oke ya, ini kan judulnya di sini disembur kuntilanak dari jarak dekat. Kita buktikan ya. Kita percepat aja video ya. Saya tipe orang yang nggak mau nunggu lama-lama gitu kan. Jadi kita mempercepat videonya. Ini si kameramen ini sepertinya dia nih terpisah oleh Ki Suryo, kayaknya terpisah sama Ki Suryo ya. Nah, kita buktikan apakah memang benar-benar disembur. Nah, seperti biasa ya, konten kreator YouTube hantu-hantu itu kan sukanya nonton video letak penampakan hantu di belakang ya. Contohnya kayak kalau kecuali kayak video saya ya. Saya kan membuat video explore hantu-hantuan tuh. Nah, video explore hantu-hantuan saya itu gimana? Hantunya dari awal sampai akhir loh. Kalau beda Alam Official, kalau channel lain kan hantunya kan sesekali aja nggak munculnya. Kalau saya tuh dari awal sampai akhir tuh. Hantunya datang, habis itu hantunya menghilang. Hantu datang menghilang. Mantapan saya cuma modal 65.000 saya bisa buat pocong-pocongan kan. Tapi saya tidak mau berkontribusi untuk pembodohan publik, karena pertama channelnya pembodohan publik, kedua channelnya tipu-tipuan gitu kan, tapi membawa agama, membawa Tuhan, melakukan kebaikan, sementara dia juga menerima endorse trading kan judi kan ya, dalam bahasa innal halala bayinu wa innal harama bayinu, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas ya kan. Otomatis udah tahu itu haram itu, kenapa juga dilakukan ya kan. Udah tahu ini halal, nggak apa-apa dilakukan gitu. Nah, kita tunggu ya detik-detik dia disembur sama apa? Sama kuntilanak ini ya. Kita perhatikan apakah memang benar-benar kuntilanak atau cuma sebuah kuntilanak-kuntilanakan gitu kan. Saya juga bisa kok dengan modal 65.000 buat kuntilanak-kuntilanak itu, ya udah beli kain kafan yang harganya 60.000, beli. Allahu Akbar. Oh, ini dia dong. Ush. Nak sembur. Astagfirullah katanya. Aku disembur ya. Mana kuntilanaknya? Anak kuntilanaknya cuma tiba-tiba ada api gitu kan. Habis itu kayak seolah-olah kesembur gitu. Padahal ya nggak ada kan. Coba kamu lihat video saya explore, saya juga bilang astagfirullah, astagfirullah. Ya namanya gestur ya, mimik gitu. Atau namanya membuktikan bahwa saya itu benar-benar merasakan ketakutan gitu. Padahal nggak ada kan. Padahal cuma rekayasa aja. Coba kamu scroll ke bawah video saya mengenai menerima tantangan bau. Nah ini tengok, nih kuntilanaknya. Ngeri juga kuntilanak, tengok tuh.
Nah, orang tuh bilang kan kalau kuntilanak di blur, kalau misalnya penampakan di HP-nya direkam, habis itu merekam merekam penampakan hantu, kemudian di zoom, maka akan ada seperti ngeblur-ngeblur gini. Ini sebenarnya bukan ngeblur, bukan efek dari adanya energi. Tunggu bentar, saya lagi jelasin. Ini sebenarnya kan ini kan agak ngeblur ya. Ini sebenarnya bukan efek dari adanya kekuatan goib, dari alam goib ketemu dengan alam bumi kita nih, alam dunia kita. Terjadilah benturan, sehingga makanya ketika video ini diambil ada seperti ngeblur gitu. Sebenarnya ini logika dari saya, dan di mana memang sudah saya praktekkan gitu. Nanti kamu di rumah, kamu suruh keluarga kamu siapapun gitu tegak di agak 10 meter dari jarak kamu, atau 5 meter lah, udah 5 meter, paling dekat 5 meter aja, 5 meter agak di tempat yang gelap gitu. Kemudian kamu hidupkan pencahayaan atau kamu rekam menggunakan HP kamu dengan posisi senter menyala, lalu kamu zoom saudara kamu atau siapapun yang tegak yang di 5 meter tadi, kamu zoom, pasti hasilnya bakal seperti ini. Hasilnya bakal seperti ngeblur seperti ini. Ya memang tingkat kefokusan di HP itu tidak akurat gitu, dengan lingkungan yang gelap, hanya pencahayaan yang minim, maka tingkat fokusnya HP atau handcam semacam itu nggak bakal bagus, kecuali barang-barang mahal ya. Barang-barang mahal mungkin bisa meningkatkan tingkat keakurasian fokusnya, tapi kalau barang-barang murah meriah ya otomatis bakal menghasilkan efek seperti ini gini, ngeblur gini, yang mereka katakan bahwasanya ini adalah sebuah terjadinya benturan energi alam goib sama alam dunia kita. Ya, nah, udah digoblok-goblokin kamu tahu kamu. Nah, katanya di sini dia menyembur, tengok. Kuntilanaknya gini tuh. Tuh. Ah. Gini kuntilanaknya tuh. Stop. Di mana letak menyembur? Tengok. Di mana letak menyemburnya, saya katakan. Kuntilanaknya lagi kayak gini ya tuh. Tuh tiba-tiba ada api gitu kan. Itu bukan menyembur namanya, tapi ya kuntilanak tersebut memanggil api dari bawah ke tanah itu. Itu adalah tak clickbait karena judul tidak sesuai sama video. Itu juga bisa bermasalah sama pihak YouTube. YouTube tidak akan menyukai hal-hal seperti itu. Tapi karena viewersnya banyak, karena yang penontonnya banyak yang goblok gitu kan, jadi ya wajar saja YouTube tetap mengizinkannya walaupun clickbait, tidak sesuai judul sama isi video, thumbnail tidak sesuai sama isi video. Nah, ini dia. Kalau kamu belajar tentang YouTube ya. Nah, kita langsung lanjut ke video keduanya. Ki Suryo paku kepala kuntilanak. Nah, pakunya tahu kamu sebesar apa? Saya juga nonton videonya. Pakunya sebesar ini loh, gila nih. Ini paku sepanjang ini nih. Dicucuk dari kepala tuh sampai ke punggung. Sampai ke pundak itu kan, dicucuk dari kepala sampai dari ubun-ubun cucuk sampai ke pundak itu. Nah, ada nggak sesi memukul paku tersebut ke kepala kuntilanak? Nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak mungkin si pemeran kuntilanak ditokok kepala pakai paku. Yang bener aja, bro. Langsung kolap sama Martin, langsung kolap sama malaikat langsung ya. Nah, kita percepat ya videonya ya. Nah, ini dia. Biasanya ya kalau beda alam facial kan, kalau mengeksplor mendekati hantunya kan suka matiin lampu gitu kan, biar nggak kelihatan banget tuh kostumnya gitu. Jadi harus pakai penerangan lilin gitu. Nah, ini kuntilanaknya. Nah, astagfirullah. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kita buat konten-konten tipu-tipuan nggak usah bawa-bawa agama gitu. Jangan jual-jual agama gitu. Masih banyak cara kita untuk mencari uang yang halal gitu kan. Nah, tengok. Kelihatan dulu berapa penonton. Ini dapat momen biar puas penonton. Udah paku lah ke Suryo, dipaku aja kuntilanaknya. Sangat disayangkan. Begitu banyak orang yang mempercayai bahwasanya ini adalah benar-benar penampakan hantu gitu kan. Begitu banyak, sangat disayangkan. Sementara sebenarnya ini bukan penampakan hantu, hanyalah sebuah settingan dan rekayasa belaka. Nah, kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus mempercayai perkara gaib, tapi harus ada garis bawahnya. Perkara gaib di sini adalah apa? Allah gaib, malaikat gaib, jin gaib, iblis gaib, setan gaib, malaikat gaib. Malaikat udah ya. Jadi hal itu adalah gaib. Surga, neraka itu perkara gaib yang tidak kita ketahui. Tapi ada tapinya. Hantu, pocong, gentoruwo, wewe gombel, direndra, kuntilanak, kadal, siluman kadal, kuntilanak, wewe gombel,
apalagi Nyi Roro Kidul. Manut ya Semuanya itu hanyalah sebuah mitos orang zaman dulu Manut untuk ya? menakut-nakuti anaknya supaya Manut anak ya? tuh ketika maghrib itu pulang gitu kan. Karena zaman dulu tuh anak-anak maghrib masih main gitu kan. Sementara di sekarang malah dianggap itu adalah sebenar-benarnya ada Sampai nek gitu. manut karo Padahal aku orang aman zaman sampean. dulu, orang dulu itu menganggap Ya, menggunakan itu mitos aman. untuk Ora menakut-nakuti bakal anaknya supaya kenapa-napa. mereka pulang gitu kan. Nah, Sampean jadi aman. hal-hal seperti ini sebenarnya tidak Ya, ada gitu, tidak manut ada. ya. Kalaupun ada, Pindah maka ke ya nih sing ada adil garis ya. bawah lagi. Jadi ternyata Tapi setelah riset yang besok saya meneh, temukan adalah besok lagi jin iblis setan itu sengaja kalau merubah aku bentuk dihasut lagi dirinya termasuk nang seperti kadal aja yang gelem kita gak mau takuti. Contoh kayak ya pocong. Dia sengaja urusannya karo merubah aku dirinya seperti pocong. Jadi ketika kita besok berhadapan kalau dengan saya kesini melihat lagi pocong tersebut, kita lari gitu. untuk Kita membongkar lari semua dengan itu pocong kamu tersebut. datang Sehingga hal ya wis saya itu nggak bakal membuat campur si urusanmu iblis dan aku setan tadi wani sama ketawa kamu karena mereka merasa ya ditakuti. Dia manut ya bangga terhadap dirinya. Ternyata manusia ini tidak takut sama Allah, tapi takut sama itu kita katanya. Kita takut aja mereka takut gitu kan. Nah, kalau seperti itu apa sih mungkin masuk di akal karena itu musik juga disampaikan dari beberapa hadis gitu kan. maksudnya dipaku Tapi apa piye maksudnya jika ya ada penampakan loh hantu seperti nggak usah ini tidak nyata, ini tidak real ben gitu. dadi apa dipaku Ada yang komentar di video saya, Ki Suryo, enggak kirimkanlah ini ngono aku Direndra untuk channel ini untuk orangnya katanya banyak besok bacot ngono dia bilang gitu kan. Saya bilang, Direndra tuh datang ke sini saya sampean tak gulai ya. aturan nih bang iki Kuntilanak tuh datang ke aturan sini aturan saya masuk ajak main game, mabar, explore kita nanti. Saya ajak collab nanti. Kuntilanak ayo kita collab gitu. tapi Tapi damai saya ya bisa sih buat kuntilanaan besok lah ya. Kalau ada kesempatan saya buat besok meneh besok efek lagi kuntilanak duduk di sebelah saya gitu ya sambil kalau kamu ngomong dihasut gitu. oleh siluman kadal Nah, seperti aja biasa, gelem kamu manut gak ya, mau kamu jangan ganggu-ganggu urusannya orang ya. karo Saya aku tantang Ki Suryo, saya ya tantang Ki Suryo pergi ke Kalimantan sekarang. sampean dewean Nah, ngene iki apa cari explore hantu di sana. Berani nggak Ki Suryo? dewean ngene iki Oke, saya aku tunggu ya. besok Saya bakal besok mantekin terus ya channel Ki Suryo. Saya tunggu Ki Suryo ya besok piye-piye datang ke pokoknya Kalimantan, ke aja Borneo lah lebih gelem tepatnya. Lu buat konten manut ya explore pencarian hantu. Bisa nggak lu ya buat? Berani nggak lu ke hutan Kalimantan? nurut Kalau ya nggak dimakan harimau, lu nggak dimakan buaya, lu kan? Nah, itu serem banget di daerah lu kan palingan nggak ada hewan buas, palingan di hutan-hutan lu palingan ya yang buat cuma ular aja, itu pun ular astagfirullah kecil gitu kan. Saya tantang nih buat keseruan nih tentang Kalimantan ya, saya tunggu. Nanti kalau udah buat konten di Kalimantan usahakan manut ya tempat yang angker. astagfirullah Nanti kalau perlu Ki Suryo datang Kalimantan, hubungi saya dulu, DM Instagram saya. Nanti saya ajak Ki Suryo ke tempat yang lebih berbahaya gitu. Ya tempat itu angker, banyak buayanya di sana di sungai itu. Nanti kita pergi ke astagfirullah situ. Saya pengen Ki Suryo astagfirullah menangkap buaya tersebut gitu. Nah, astagfirullah apa? Buktinya nggak ada nih menokok paku ke kepala kunti tersebut. Nggak oke ada. pindah ke ya manut Ini ya adalah nek manut clickbait karo saya aku katakan. sampean aku Clickbait eling itu ya sampean judul, thumbnail sama isi ora tak video tidak turuti sesuai gitu. sampean ke wis sepuh Ayo kita lihat. Kita terus saksikan ya, ngrasakake benarkah Ki Suryo kekuatane bakal ya menokok kepala kuntilanak ini? wong ibadah Memakunya gitu kan. ya wong ngrewangi sak podo-podo ya Ana dia nggak mau tuh manut ya kamu manut ya kamu bakal tak manut artinya turuti apa sih, sampean iki diam ya atau apa sih, nek ngerti manut menurut apa sih, nggak ngerti saya bahasanya. Harusnya kalau buat channel tuh pakai bahasa yang nah mudah dimengerti gitu. Nah kita lihat ya, ayo kita saksikan apakah udah benar-benar mundur bakal ya dipaku kepala mundur kuntilanaknya. mundur mundur Saya belum lihat nih, saya belum lihat. Tadi yang gini-gini doang aja, habis itu tiba-tiba wah gitu. Palingan gitu-gitu doang sih. Nggak ini. Kalau saya punya feeling ini nggak ada. Cuma rekayasa settingan belaka. Tapi kalau memang Ki Suryo mau ngirim Direndra, siluman kadal, ya udah kirimlah ke rumah saya. Nanti saya ajak ngopi, nanti saya ajak mabar, saya ajak buat konten. Kenapa? Sesuatu yang kita tidak takuti, sesuatu yang kita anggap itu adalah bukan musuh kita, ada sesuatu yang kita anggap itu tak akan mempengaruhi diri kita, maka hal itu tak akan sanggup mendatangi ke diri kita. Kenapa? Karena kita berani, kita yakin gitu. Berbeda sama orang-orang penakut gitu kan. Ya, terlebih lagi mereka menganggap ini benar-benar real gitu kan. Sementara settingan kan, dah mana dipaku, nggak ada dipaku kan. Gitu doang ya, coba nggak ada dipaku, mana dipaku. Nah kita percepat videonya. Nah, habis itu yang lilin mana dipaku.
Tidak ada yang paku kan? Nah, jadi yang saya katakan ini adalah sebuah clickbait atau tipuan belaka. Isi judul, isi video, sama thumbnail tidak cocok. Oke, dari saya mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, sahabat fakta.